Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yugustia Kusuma Dewi dengan NIM 220555972. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan mengenai aplikasi pada SQL, terutama aplikasi satu arah, yaitu dari master dan server. Lalu di video selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi dua arah. Oke. Pertama, mungkin saya akan memperkenalkan dulu apa sih itu aplikasi pada SQL. Nah, aplikasi dalam SQL itu merupakan proses pembuatan atau proses untuk mempertahankan salinan data yang konsisten antara satu atau lebih database. Aplikasi ini sering digunakan untuk meningkatkan ketersediaan data, meningkatkan kinerja, serta mendukung penulisan bila terjadi kejadian tidak diinginkan. Gitu. Nah, jenis aplikasi yang akan saya demonstrasikan di video kali ini itu merupakan aplikasi satu arah antara master dan slave. Master itu merupakan sumber data utama yang memiliki akses untuk melakukan read-write atau membaca dan juga memodifikasi data. Sementara slave itu merupakan salinan data pada server master yang normalnya hanya dapat melakukan read atau membaca data saja. Jadi dia nggak bisa mengubah modifikasi semacamnya. Jadi, ketika aplikasi master slave itu aktif, nanti setiap perubahan data yang ada pada master itu akan dikirimkan ke slave. Namun, bila dilakukan sebaliknya, jika slave melakukan perubahan data, maka tidak akan dikirimkan ke master. Hal itu nanti berbeda dengan replikasi dua arah pada master-master yang akan dijelaskan di video selanjutnya. Oke. Untuk demonstrasi kali ini, saya akan menggunakan laptop saya. Ini adalah Windows 11. Dan juga saya akan menggunakan VirtualBox Windows 10 di sini ya. Oke. Karena normalnya dia harus membutuhkan 2 PC atau lebih gitu ya. Oke. Yang tahap pertama yang paling basic sebelum kita masuk ke MySQL dan semacamnya, kita harus menonaktifkan firewall-nya dulu. Jadi kita search dulu. Di sini saya udah ada recent ya, Windows Defender Firewall. Kita nonaktifkan karena kalau misalkan kita aktifkan biasanya dia nggak akan mau connect gitu. Oke. Kita nonaktifkan sini terus oke. Kita tutup. Tapi kalau setelah kita melakukan praktek ini mungkin bisa diaktifkan kembali ya. Defender Firewall-nya. Oke, di sini juga di Windows 10-nya kita nonaktifkan dulu. Oke, udah. Nah, oke, udah aman ya. Nah, terus saya tadi lupa bilang juga kalau kita mau praktek pakai VirtualBox, pastikan networknya ini nanti sifatnya itu host only adapter di sini. Di settingan lalu network. Karena sebelumnya saya juga udah nyoba, saya nyoba pakai bridge gitu sama NET, nggak berhasil. Gini ya, tersambung. Oke, kita lanjut aja. Nah, yang pertama yang kita melakukan itulah memeriksa IP address master dan slave untuk konfigurasi nanti gitu. Karena kita akan membutuhkan kedua IP dari kedua tempat gitu. Oke, sebentar saya mau mengaktifkan gini saya dulu. Oke, maaf ya. Nah, sekarang kita lanjut, kita langsung ke IP config. Ini perintah yang kita jalankan untuk konfigurasi IP. Nah, lalu karena kita akan menggunakan VirtualBox ya, host adapter tadi sesuai dengan yang kita salin, kita akan menggunakan IP address 192.168.511 ini untuk bagian yang host master kita, bukan yang di bawahnya ya. Ini buat LAN adapter WiFi. Kita lakukan yang sama, kita akan cek dulu IP yang di sini, yang di VirtualBox. Katanya sama, ipconfig. Nah, kita dapat IPv4 address-nya itu 192.168.56.101. Ini kita harus ingat ya. Untuk jaga-jaga karena kita akan membutuhkan ini. Karena kedua IP ini untuk menyambungkan gitu. Oke. Sekarang kita harus melakukan konfigurasi terlebih dahulu. Kita mulai dari masternya dulu. Kita buka foldernya. Terus kita cari folder dari XAMPP-nya. Kita cari dulu. Lalu kita ke gini. Kemana dia? Ini dia, MySQL. Lalu ke bin. Kita cari yang namanya my. Biasanya my titik ini gitu. Tapi di saya ini my cuma my gitu tulisannya ya. Kalau di sini my ini biasanya tulisannya. Oke, di sini kita mau mengatur nih, menambahkan di sini. Apa yang akan kita tambahkan? Ini yang pertama kita akan menambahkan login itu sama dengan
MySQL bin. Oke. Lalu kita tambahkan juga server ID, maaf ya, sama dengan 1. Lalu enter lagi. Log base name, ya. Base name itu sama dengan master 1. Terus bin log format sama dengan mix. Nah, lalu yang selanjutnya InnoDB flush log at trx commit sama dengan 1. Oh, ini typo. Oke. Lalu sync bin log itu sama dengan 1 juga. Oke. Apa yang saya ketik tadi? Nah, kita harus menambahkan, nggak semua sih, yang penting di atas ini. Ini ya. Nah, untuk bisa melakukan aplikasi, begitu. Yang baris pertama adalah log bin sama dengan MySQL bin. Ini untuk menambahkan atau menenable binary logging yang akan kita perlukan untuk aplikasi nanti. Nanti dia akan membuat satu binary log. Itu lognya biasanya disimpan secara binary ya, seperti angka binary gitu. Tapi bisa juga diubah ke bahasa yang dimengerti manusia jika kita membutuhkan. Lalu yang kedua adalah server ID. Itu harus di-set setidaknya dari angka 1 sampai 2 pangkat 32. Jadi ada banyak pilihan dari servernya itu. 2 pangkat 32 dikurangi 1. Itu batasannya. Nah, server ID ini harus unik di setiap server, di setiap master, slave itu harus unik, gak boleh sama. Dan pada kali ini saya akan nge-set server ID itu sebagai 1. Setelah server ID itu ada log base name, itu sama dengan master 1. Apa log base name itu? Itu akan melakukan set pada file name untuk binary log tadi. Ini kan kita udah set binary lognya ya. Oke. Kalau misalkan kita nggak set, biasanya bakal di-set secara default untuk menyesuaikan dengan hostname kita nanti. Tapi usahakan untuk di-set secara spesifik. Seperti ini, kita akan set secara spesifik ya, jadi master 1 gitu. Jadi nanti kalau ada perubahan hostname gitu ya, aplikasi itu tidak akan berhenti, nggak akan terjadi masalah begitu. Lalu, di bagian selanjutnya ada bin log format itu sama dengan kita cuma ngeset format dari statement waktu dimasukkan ke dalam binary log. Sebenarnya ada tiga format ya, seingat saya. Ada max, ada row, lagi satu saya agaknya lupa. Tapi itu mungkin penjelasan di hari lain ya. Untuk sekarang saya akan set formatnya itu ke mix. Lalu ada InnoDB flush log at trx commit sama dengan 1. Ini akan mengatur kecepatan dari target off untuk commit. Nah, secara default itu sendiri kita akan ngeset di 1 ya. Seperti ini kita setnya 1. Itu yang berarti flush to disk at each commit. Jadi log buffer nanti kita akan bakal tulis ke file log setelah transaksi. Setelah transaksi terjadi, kita baru tulis ke lognya gitu. Dan flush ke disk operation itu akan dilakukan pada log file. Jadi pilihan 1 ini sebenarnya merupakan pilihan yang paling aman, tapi juga pilihan yang paling lambat gitu dari pilihan-pilihan lain. Dan terakhir adalah sync bin log itu sama dengan 1. Ini juga berhubungan dengan InnoDB flush log yang tadi itu kita akan mengatur sinkronisasi dari binary log ke disk itu setelah end binary log commit groups gitu. Oke, sedangkan kita harus menambahkan baris ini sebelum memulai ya, dan kita save dulu sebelum kita memulai servernya. Gitu. Kita bisa tutup ininya. Nah, oh ya, ada beberapa setting yang perlu kita perhatikan juga. Saya lupa tadi. Nah, yang pertama kita harus mengecek apakah ada skip networking atau bin address yang muncul. Nah, kita bisa cek sini ya. Ini saya juga lupa. Ini ada bin address ini. Nah, bin address itu sebenarnya dia ngeset address pada server tuh hanya mencari koneksi TCP/IP ke localhost aja atau ke alamat 127.0.0.1 gitu. Ini nggak boleh karena server tuh nggak akan membatasi koneksi yang bisa dilakukan ya. Ini bahkan udah di set di sini. Don't listen on TCP/IP IP port at all gitu ya. Lalu juga ada nama skip networking di sini juga di comment ya secara default sama kayak bin address itu di komen tanda pagar ini biar dia nggak di-execute gitu mungkin ya. Skip networking itu juga sama, itu di server tuh bakal membatasi koneksi itu hanya ke localhost saja, itu sama kayak bin address yang tadi.
Jadi pastikan kalau kedua ini dikasih tanda pagar, komen, atau nggak ada sama sekali gitu. Nah, terus kita harus cek juga server ID-nya. Ternyata ada server ID di sini. Kita harus komen. Karena kita udah di atasnya udah set ya. Di sini server ID. Kalau misalkan mau set server ID sini juga boleh. Terus ada tanda servernya ini ada bedanya sama server yang saya coba tadi. Ini ya, underscore. Saya jujur kurang tahu bedanya apa, tapi sebelumnya saya nyoba yang ini error. Saya kurang tahu nih errornya karena saya ngesetnya kayak gini tadi di atas atau nggak berhubungan sama sekali. Tapi pas saya set ini jadi underscore ini aman, jadi saya lanjutkan seperti ini ya. Mungkin berbeda di laptop masing-masing gitu. Atau mungkin kalau ada yang tahu mungkin bisa di komen, saya juga kurang tahu untuk masalah ini. Oke, jadi pokoknya kita cek apakah ada server ID ini. Setelah kita set di atas, apakah skip networking sama bind address-nya itu aktif, itu kita harus cek dulu ya, biar pasti. Apalagi untuk di slave nanti, kalau misalkan ini ternyata nggak di komen itu bisa bahaya, jadi nggak bakal berhasil gitu ya. Oke, kalau kita udah berhasil ubah, kita save dulu, terus kita tutup. Lalu selanjutnya kita juga melakukan konfigurasi my ini ke sini ya. Oke, kita buka dulu foldernya. Kita ubah juga, ini ternyata ada recent file di sini. Oke. Sama juga di bawah MySQL LD ini kita tambahkan server ID sama dengan 2. Nah, harus beda ya. Tadi kan kita udah pakai 1, jadi sekarang ini nggak boleh pakai 1 lagi. Kita pakainya 2. Terus kita kasih binlog. Binlog checksum sama dengan none. Nah, apa sih binlog checksum itu? Mulai dari MariaDB 10.2.1 itu update yang setelahnya. Bagian ini secara default bakal di-set ke CRC32. Namun normalnya karena setelah saya baca-baca juga, biasanya master itu lebih baik memiliki server versi MariaDB yang lebih tua daripada slave-nya, begitu dibilangnya. Jadi ada kemungkinan server masternya itu belum diupdate, belum ada checksum seperti itu. Jadi slave-nya itu bisa di checksum ke none gitu. Untuk kalau misalnya di slave gitu ya. Oke, sama juga kita cek lagi skip networking-nya itu aktif atau enggak. Ini bind address yang enggak ya, skip networking juga enggak. Terus server ID 91 juga di comment di sini. Oke, udah aman ya. Nah. Jadi kita bisa tutup lagi ininya setelah kita save. Tutup lagi. Nah, sekarang kita bisa langsung melakukan eksekusinya untuk membuat aplikasi. Oke. Oke, sekarang kita lanjut di command prompt-nya ya. Kita mau ngelakuin eksekusi SQL pada master. Ini master yang di bagian kiri. Dan juga di slave. Ini di bagian kanan. Saya bagi 2 biar bisa langsung lihat keduanya ya. Oke. Kita mulai dari slave dulu. Kita akan ngetikkan grant application slave on. Nah, terus kita kasih namanya sebagai application. Oke, mungkin gini aja, application add. Terus ini IP dari ini, dari virtual box-nya ya, kita ketik dengan 192.168, terus tadi 56.101. Oke, itu. Terus kita identify by application. Oke. Create application slave itu berarti kita memberikan application slave itu kayak kita ngasih akses itu bisa dibilang ya kita grant memberikan gitu. On ini seluruh database yang ada pada master nantinya. Tapi kalau mau semuanya sebelum melakukan aplikasi itu biasanya kita akan melakukan import. Dan dikasih jelaskan lagi to application add, ini nama ID yang akan kita kasih ke application slave-nya. Ini kan kita mau ngasih ke VirtualBox ya. Jadi kita kasih ID dari VirtualBox. Kita juga bisa ngasih pakai tanda persen kayak gini gitu. Itu juga bisa. Tapi buat kali ini saya akan langsung menspesifikasikannya ke IP dari VirtualBox-nya gitu. Oke. Identified by application. Lanjutkan dengan itu nantinya. Oke, lanjut. Kita langsung flash privilege. Terus flash tables with deadlock. Apa yang saya lakukan saat ini, mungkin saya jelaskan dari flash dulu. Flash itu digunakan untuk membersihkan atau mereload internal cache.
Itu biasanya akan digunakan di binary log gitu. Kalau untuk flash privilege itu berarti kita akan mereload privilege dari tabel privilege ke database MySQL. Lalu untuk flash tables with read log itu kita akan menutup semua tabel yang bersifat open gitu. Nanti binary log itu nanti akan di-read oleh sleeve-nya ini. Itu ya. Oke, kita lanjut. Terus kita show master status. Nah, ini status master pada binlog sekarang. Nama file ini, posisinya di sini. Gitu. Nanti akan digunakan untuk setting di sleeve. Nah, terus untuk flash table with read log ini pada saat ini karena kita udah nge-log tabelnya, kita bisa melakukan import dari master ke sleeve. Itu biasanya kita melakukan importnya dengan MariaDB dump gitu ya biasanya. Gitu. Nah, setelah di copy, log itu bisa dilepas dengan unlock tables. Tapi buat import sendiri menggunakan MariaDB dump saat ini mungkin saya akan lewatkan dulu. Karena keterbatasan waktu ya. Nah, lalu untuk unlock tables akan saya lakukan setelah ini. Oke, kita pindah ke sleeve. Nah, sekarang kita akan melakukan change master. Master to. Terus, pertama kita setting master hostnya. Sama dengan, ini sesuai dengan IP dari sini ya. Tadi 192.168.561. Itu ya IP-nya. Oke. Ini tanda petiknya. Terus, master user. Nah, nama usernya tadi kan application ya. Oke, koma lagi. Karena tadi passwordnya kita samain. Sama dengan application. Oke, setelah password kita masukkan portnya. Nah, di sini biasanya port untuk MySQL itu defaultnya ada 3306 ya. 3306. Ini nggak usah isi tanda petik. Terus sekarang kita baru set master log file-nya. Ini sesuai dengan yang di sini. Kita ketik, tanda petik lagi, master 1, bin, titik, 1234.04.13, tanda petik tutup, terus baru positionnya, master log post, itu sama dengan 1036. Terus yang terakhir, kita mau set master connect sleeve, itu sama dengan 10. Berapa kali sih? Oh maaf, bukan sleeve, retry ya. Retry, oke. Mau berapa kali sih dia bisa melakukan connect, retry. Kalau misalkan nggak bisa connect itu harus berapa kali gitu ya. Nah, udah oke. Kita langsung aja start sleeve. Terus kita cek statusnya. Nah, oke. Di sini kalau misalkan saya pakai titik koma seperti biasa, nanti dia munculnya bakal jadi tabel gitu ya, kayak tabel yang di sini. Nah, karena show sleeve status ini tabelnya agak luas ya, terlalu luas jadi sampai nggak bisa dimunculkan dengan baik. Jadi kita pakai /g biar dia bentuknya bukan tabel. Jadi bentuknya kayak gini ya. Sekarang waiting for master to send event itu berarti udah sukses ya hubungan master slave-nya. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung unlock tables. Kita langsung aja bikin create database baru ya. Sekarang saya namain swalayan. Oke, create database swalayan. Terus kita use swalayan. Oh ya, mungkin mau nunjukin dulu show database. Ya, database-nya ada lumayan banyak ya di sini. Nah, ini udah ada swalayan di sini sesuai dengan gini ya. Jadi yang bakal import ke sini ini, sepengetahuan saya adalah database-database yang sudah dibuat setelah aplikasi ini gitu. Kalau misalnya sebelumnya mungkin harus diimport dulu ya dengan MariaDB yang saya beritahu sebelumnya gitu. Oke, kita lanjut. Karena ini kan udah bisa ya, berarti udah ke connect gitu. Mungkin kita lanjut lagi. Karena kita udah bikin swalayan, kita use swalayan dulu. Di sini juga sama. Oke, di sini saya mau create table pegawai. Oke, mungkin bisa digedein aja biar gampang bacanya.
Selesai, membuka. Terus ini ID pegawainya, and primary key sebagai barang key-nya, nama pegawai sebagai varchar. Oke, 10. Kurung tutup, titik koma. Udah. Next. Show tables dulu deh. Udah ada ya tables pegawai. Di sini kita langsung aja show tables. Nah, udah ada. Jadi mungkin saya jelasin dikit kenapa bisa mereka berhubung seperti ini. Karena nanti kita udah ngeset bin log itu binary log, itu yang akan dibaca oleh slave-nya, sepengetahuan saya. Gitu. Makanya jadi ada di sini slave has read all relay log, waiting for the slave IO thread to update it. Gitu. Jadi biasanya kalau misalkan dia ternyata nggak bisa nge-read lognya, atau mungkin ada masalah, pasti bakal muncul error. Gitu ya. Oke. Dan bakal suatu tabel ya. Coba sekalian pegawai udah sesuai. Si slave ini udah bisa nge-read dari master, dan master bisa write and read. Gitu. Sekarang bagaimana kalau misalkan dari slave-nya ini yang ngelakuin write ya? Kita langsung aja. Bisa kita nambahin gitu ya. Insert into pegawai. Kurung 1 Sri namanya. Nama pegawai Sri. Oh ya, values ya. Values 1 Sri. Oke. Nah, sini coba select ya. Select from pegawai. Nah, ada. Kalau di sini gimana? From pegawai. Nah, empty set. Itu karena si slave nggak punya akses untuk melakukan write sih. Jadi dia akan melakukan write di sini ya. Cuman yang bakal aku ubah itu cuma data di dia aja, di slave ini aja. Tapi di masternya nggak ngaruh apa-apa. Gitu. Oke, sekian dari saya untuk aplikasi satu arah. Kalau misalkan kita mau melakukan aplikasi dua arah itu ada di master di video selanjutnya. Ini saya akan lanjutkan nanti. Oke. Terima kasih, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.